Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Felicity Sevi Mongkol dari kelas 412A01. NIM saya 41220008. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen public speaking saya, yaitu Bapak Robikal, karena telah memberikan kesempatan untuk saya bisa mengerjakan tugas presentasi hari ini. Baiklah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di malam yang cerah ini. Hadirin yang saya hormati, tidak perlu berlama-lama karena sudah ada sang buah hati yang siap menunggu kehadiran kita di rumah. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prilly Felicity Sevi Mongkol, salah satu tim public relation dari Kompas Gramedia Group. Berdirinya saya di sini, yaitu untuk menyampaikan poin-poin penting yang ada di perusahaan kami. Kemajuan teknologi memudahkan kita dalam menjalani berbagai aktivitas. Selain itu, smartphone atau ponsel pintar menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan, kini semua orang sudah menggunakannya sebagai kebutuhan pokok. Salah satunya dari anak-anak hingga orang dewasa. Seiring dengan perkembangannya zaman dalam bidang dunia informatika, kini kegiatan belajar mengajar banyak yang memakai metode online seperti e-book, mencari di website, bahkan software. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang sejarah PT Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia Group atau bisa disingkat KG Group berdiri pada tahun 1963 yang berawal dari terbitnya majalah Intasari. 2 tahun kemudian, pada tahun 1965 adalah awal lahirnya Surat Kabar Kompas, yaitu untuk melawan berita-berita yang tidak objektif. Lalu, pada tahun 1970 adalah pembangunan toko buku Gramedia yang bertujuan untuk memperkuat penyebaran produk sebagai salah satu strategi pemasaran. Di tahun 1973, berkaitan dengan banyaknya permintaan pembaca yang menyukai rubrik khusus anak-anak di harian Kompas, maka diterbitkanlah majalah Bobo. Seiring teknologi yang berkembang di masyarakat, maka harian Kompas membuat website www.kompas.com pada tahun 1993. Website ini merupakan harian Kompas dalam bentuk online. Pada awal tahun 2009 didirikan Kompas Gramedia TV yang menjadikan kendaraan perusahaan untuk menjalani bisnis di televisi. Lalu di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi dari Kompas Gramedia Group, di mana visi kami adalah menjadi perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerah, menghargai kebinekaan, dan adil sejahtera. Selanjutnya, untuk visi kami yaitu mempunyai beberapa. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir. Dan yang terakhir, yaitu memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham. Di sini, saya ingin memperkenalkan struktur organisasi dari PT Gramedia Group, di mana CEO dari perusahaan kami bernama Lilik Oetama
Lalu untuk fungsional unit kami, yang pertama ada Corporate Finance, yaitu Marcella Lestari. Berikutnya ada Corporate Controller, yaitu Johannes Latif S. Yang ketiga ada Corporate Human Resource, yaitu B. Sigit Suryanto. Yang keempat, Corporate IT atau IS, yaitu Cornelius Budianto. Yang kelima adalah Corporate Communication, yaitu Glory Oyong. Dan yang terakhir adalah Corporate Secretary, yaitu Thomas Athanasius. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa brand yang kami keluarkan. Yang pertama ada Kompas, yaitu surat kabar dalam bentuk teks, gambar, dan format koran yang biasanya berisi berita, iklan, tajuk rencana, kolom opini, dan kilas luar negeri. Yang kedua adalah tribinews.com sebagai portal berita online nasional dan regional yang dapat diakses melalui internet, Google, dan Firefox, Safari. Berikutnya ada Bobo sebagai majalah anak pertama yang berwarna di Indonesia dengan sasaran pembaca 7-12 tahun yang biasanya berisi cerpen, cergam, dan dongeng. Lalu ada Gramedia, merupakan perusahaan retail yang bergerak dalam sebuah bisnis toko buku yang di dalamnya menjual beberapa toko buku dan menyediakan produk lain seperti alat tulis, perlengkapan kantor, alat musik, dan alat olahraga. Berikutnya yang terakhir adalah Hotel Santika. Santika Indonesia Hotel dan Resort telah memiliki lebih dari 40 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini menjadi kelompok bisnis investasi dan pengelolaan hotel internasional, termasuk villa mewah, hotel, resorts, spa, dan restoran. Selanjutnya, untuk sistem pemasaran kami, yaitu memanfaatkan peluang, memperluas website, mengikuti tren, dan membuat tren. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya mohon maaf jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai perusahaan kami, silakan menghubungi kontak yang sudah tertera. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.